Kalimat langsung dan tidak langsung merupakan jenis kalimat yang sering ditemui dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya apa yang dimaksud kedua jenis kalimat tersebut? Mari kita simak pengertian kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara kepada pendengar pertama. Pada umumnya, kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda baca petik 2. Kalimat langsung dapat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung. Menirukan, mengutip atau mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Biasanya, nada atau intonasi yang digunakan sama dengan yang dilakukan oleh sumber informasi. Berikut merupakan ciri-ciri dari kalimat langsung. 1. Umumnya, kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda petik 2 di awal dan akhir kalimat. Contoh, Dewi bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ibu itu menasihati anaknya, "Belajarlah yang rajin, nak. Besok pagi," katanya, "mereka akan ujian." 2. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, "Budi akan pergi ke Bali besok malam," ujar Hana. Yuni berkata, "Aku mungkin tidak akan ke Surabaya hari ini. Besok aku beri kabar lagi." Nanda akan pulang nanti malam, Hani memberi kabar. Laras berkata, "Aku mungkin tidak akan pulang hari ini. Besok aku beri kabar lagi." 3. Kalimat yang mendahului atau mengiringi kalimat yang dipetik harus dipisah menggunakan tanda baca koma. "Aku sudah sampai di depan rumah," kata Tini kepadaku. Dokter berkata, "Kamu harus menjaga kesehatan dengan rutin minum vitamin." 4. Apabila kalimat langsung ditulis dalam dialog berurutan, maka penulisannya diberi tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. "Dian, hai Lisa, aku mau ke Bali, nih, pengen banget nikmatin pantainya, kamu?" Lisa, "Wah, keren, aku lebih suka wisata pegunungan. Mau ke puncak aja, kayaknya asik." 5. Kalimat langsung yang menggunakan petikan dipisahkan dengan kalimat pengiringnya menggunakan tanda baca koma di antara kalimat pengiring dan kalimat petikan. Perhatikan contoh berikut. Indra menyuruh, "Bukakan jendela itu supaya tidak panas." Indra menyuruh merupakan kalimat pengiring. Bukakan jendela itu supaya tidak panas merupakan kalimat kutipan. 6. Akhiri petikan yang terletak di depan label dialog teks, dengan tanda koma, tanda tanya, atau tanda seru. Contohnya, "Ibu pulang," kata Farhan. "Ibu pulang," tanya Farhan. "Ibu pulang," seru Farhan. Jika petikan kalimat langsung berada di belakang label dialog, sisipkan koma sebelum petikan itu. Dan letakkan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru sebelum tanda petik penutup. Contohnya, Farhan berkata, "Ibu pulang." Farhan bertanya, "Ibu pulang?" Farhan berseru, "Ibu pulang." Struktur penulisan sebuah kalimat langsung dapat terbagi dua, yaitu terdiri atas pernyataan yang diucapkan oleh subjek, koma. Kata kerja diawali dengan huruf kecil. Subjek. Contoh, "Kemarin Delvin mengerjakan tugas kelompok bahasa Indonesia." Kalimat tersebut adalah pernyataan yang diucapkan oleh subjek, koma. Kata adalah kata kerja. Fikri adalah subjek dalam kalimat tersebut. 2. Terdiri atas subjek, kata kerja, koma. Pernyataan yang diucapkan oleh subjek dengan diawali huruf kapital dan tanda baca. Berikut beberapa contoh kalimat langsung. 1. "Aku suka sekali menonton anime," ujar Tia. 2. "Mengapa ban sepedamu kempes?" tanya ayah kepada Heidi. 3. "Ayo, bersiap-siap," ujar Bibi, "kita akan segera berangkat ke Candi Prambanan." 4. Kakak bertanya, "Bu, apakah kita akan pergi ke rumah nenek akhir pekan ini?" 5. Bu guru berkata, "Anak-anak, jangan lupa kumpulkan tugas kimia besok pagi di ruang guru." 6. Sasa mengatakan, "Aku menangis karena membaca cerita novel itu." 7. "Apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu luang?" tanya Helmi. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau melaporkan kembali ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya untuk disampaikan kepada orang lain. Bentuk kutipan dalam kalimat tidak langsung berupa kalimat berita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat tidak langsung termasuk jenis kalimat berita yang berisi suatu kejadian atau peristiwa dari sumber lain, lalu diubah susunannya oleh penutur. Kalimat tidak langsung juga memiliki ciri-ciri yang membuat jenis kalimat ini berbeda dengan kalimat lain, terutama kalimat langsung. Berikut ciri-ciri kalimat tidak langsung. 1. Tidak menggunakan tanda baca petik 2. Contohnya, Herdita pernah melihat Nenden mengatakan bahwa ia tidak menyukai laki-laki berkacamata itu.
Sifat tadi bertanya tentang letak kolam renang di sekolah ini. Ibu memintaku untuk mengantarkan baju ke rumah Dania jika aku sudah pulang sekolah. 2. Intonasinya mendatar dan menurun pada akhir kalimatnya. Kalimat tidak langsung termasuk ke dalam kalimat berita. Oleh karena itu, kalimat ini dibaca dengan intonasi membaca kalimat berita biasa. Hal ini karena semua bagian pada kalimat berita dianggap memiliki kesetaraan. Jadi, tidak ada frasa yang harus diucapkan lebih tegas. Contoh, Rasya bertanya tentang pelajaran fisika kepada Pak Guru. Dita mengatakan bahwa kemarin dia baru saja sakit demam. 3. Adanya perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Kalimat tidak langsung merupakan penyampaian ulang dari perkataan seseorang. Maka terdapat perubahan kata ganti orang pada kalimat yang dikutip, seperti contoh berikut. Kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Saya diganti menjadi dia atau nama orang ketiga. Aku diganti menjadi dia atau nama orang ketiga. Kami diganti menjadi mereka atau nama orang ketiga. Kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Kamu diganti menjadi saya. Kata ganti orang kedua jamak diubah menjadi kami atau mereka. Tergantung pada konteks kalimat yang dibuat. Kalian diganti menjadi kami. Kita diganti menjadi kami. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung yang digunakan dalam kalimat tidak langsung, diantaranya bahwa, supaya, sebab, agar, untuk, tentang, dan kata hubung yang lainnya. Contoh kalimatnya, Pak Kiki menyuruh kita supaya mengerjakan soal yang di papan tulis lalu dikumpulkan ke mejanya. Saat jam pulang, Hadi mengatakan bahwa ia bosan setiap hari selalu melakukan kegiatan yang sama. Struktur pada penulisan kalimat tidak langsung sangat sederhana, yaitu subjek, predikat, kata sambung, kata yang diucapkan oleh subjek. Contoh, Arum, subjek, mengatakan, predikat, bahwa, kata sambung, kemarin Farida telah pergi ke sekolah, kata yang diucapkan oleh subjek. Berikut beberapa contoh kalimat tidak langsung. Ibu meminta Raida untuk segera membelikannya garam di warung sebelah. Adik mengatakan bahwa kakak dicari oleh ibu untuk membantunya memasak. Bu dokter menyuruh Lisa untuk tidak makan makanan pedas seperti seblak lagi. Ayah mengatakan kepada Dodi untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah dari sekolahnya. Mari kita simak contoh mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat langsung, Budi mengatakan, baju yang kupakai ini hadiah ulang tahunku. Kalimat tidak langsung, Budi mengatakan bahwa baju yang ia pakai adalah hadiah ulang tahunnya. Kalimat langsung, kapan buku ceritaku akan kamu kembalikan? Tanya Leon kepada Abi. Kalimat tidak langsung, Leon menanyakan kepada Abi kapan buku ceritanya akan dikembalikan olehnya.